kepastian hukum, dan negara harus hadir. Negara harus hadir karena apa yang saya lakukan hari ini terhadap Sritek itu perintah Presiden langsung. Karena Pak Presiden Prabowo Subianto tidak ingin ada yang namanya PHK. Ternyata ada semacam ketabuhan di sini yang namanya kata PHK. PHK itu sosok yang menjadi sosok monster di telinga para buruh, dan itu ternyata itu menjadi hal yang tabu dan itu dilarang dan diharamkan di Sritek ini, dan itu akan saya sampaikan ke Presiden. Kesejahteraan buruh adalah sesuatu yang sangat penting. Kita akan perjuangkan terus perbaikan kesejahteraan mereka. Ya, semoga dari pemerintah ada kebijaksanaan lah, memberi lowongan atau memberi apa buat rekan-rekan kerja. Ya kan ini menjadi berapa? 80 ribuan. Ya. Belum lagi kemarin saya diskusi dengan beberapa kawan-kawan, ada sekitar 60 perusahaan yang akan melakukan PHK, dan ini kan mengerikan sekali gitu loh. Sumbernya itu adalah Permendak nomor 8. Halo, selamat malam pemirsa. Sungguh sebuah ironi, bulan Ramadan yang seharusnya berkah melimpah, faktanya disambut dengan badai PHK. Lebih dari 10.000 pekerja kehilangan nafkah dan entah salah siapa. Apakah manajemen yang lalai, pasar yang tak ramah, atau justru kebijakan yang lebih banyak wacana dibanding membuka lapangan kerja? Kini badai PHK sudah melanda beberapa industri, lantas siapa yang paling bertanggung jawab atas nasib mereka yang terlempar dari roda ekonomi? Bersama saya, Afiadi Malik, inilah top isu pada malam hari ini, badai PHK di bulan puasa. Langsung saya perkenalkan kepada Anda narasumber yang sudah berada di studio hari ini. Ada anggota Komisi 9 DPR RI, Mbak Irma Suryani. Halo Kakak Irma, selamat malam. Malam. Terima kasih sudah hadir. Di sebelah kiri saya ada pengamat kebijakan publik, Mas Agus Pambagio. Mas Apam, terima kasih sudah hadir. Malam, Afi. Malam. Dan kemudian Direktur Ekonomi Digital Selyos Nailul Huda. Mas Huda, terima kasih sudah hadir. Ya, sama-sama. Dan untuk membuka diskusi kita pada malam hari ini, kami akan menyapa Mbak Risna. Mbak Risna adalah karyawan dari PT Danbi Internasional di Garut, dan juga Mas Andreas Sugiono yang merupakan mantan karyawan PT Sritex. Mbak Risma dan Mas Andreas, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Baik. Mas, saya akan ke Mas Andreas terlebih dahulu. Ini Sritex, berita buruk yang diterima oleh rekan-rekan karyawan Sritex, Pak Andreas, PHK yang terjadi. Sejauh ini apa perkembangan yang diterima dari teman-teman ex-karyawan PT Sritex, Mas Andreas? Ya, untuk karyawan untuk bulan Februari kemarin kan memang kita dari serikat diskusi dengan pemilik perusahaan maupun kurator bahwa bulan Februari untuk gaji buruh mohon tetap dibayarkan. Alhamdulillah bulan Februari sudah gajian. Nah sekarang teman-teman itu yang dikejar mengenai tabungan hari tua dari BPJS atau nanti JKP yang akan dilakukan oleh pekerja-pekerja mungkin yang masih muda-muda untuk melanjutkan kerja kembali. Jadi untuk saat sekarang hak-hak buruh yang rencananya pesangon dan uang jasa
Ya. Dan uang THR sampai sekarang belum terrealisasi. Itu keadaan Sritek sementara ini, Mbak. Terima kasih. Pesangon Pak Andreas, kapan terinformasikan kepada rekan-rekan eks-karyawan PT Sritex ini akan diberikan oleh perusahaan? Karena itu menjadi salah satu target supaya rekan-rekan karyawan PT Sritex ini mendapatkan pesangon mereka atas apa yang terjadi pada perusahaan Sritex. Ya, terima kasih. Kalau harapan dari kami ya dan pekerja-pekerja lain ya secepatnya pesangon itu diberikan kepada para buruh-buruh yang ter-PHK. Namun dengan adanya rapat antara perusahaan dengan kurator, jadi hak-hak buruh itu nanti yang menjadi tanggung jawab dari kurator. Kurator sendiri juga belum menentukan hari, bulan maupun tanggal yang akan diberikan pesangon untuk karyawan. Kalau dari pengertiannya dari kurator itu nanti kalau perusahaan yang dipilotkan itu sudah laku, di situ hak-hak buruh akan diberikan. Nah ini waktu dan bulannya kita kan belum tahu itu Mbak. Pak Andreas, sejauh ini ada sekitar hampir 11.000 buruh eks-karyawan PT Sritex ini, rencananya mereka akan bekerja kemana? Apakah juga sudah ada diskusi lebih lanjut? Karena kami dengar pemerintah juga menjanjikan akan menyalurkan rekan-rekan ke perusahaan-perusahaan yang lain. Apakah juga sempat tersampaikan informasi itu Pak Andreas kepada rekan-rekan karyawan di sana? Kalau untuk lowongan kerja untuk Kabupaten Sukoharjo sendiri dari Dinas Tenaga Kerja diinformasikan ada kurang lebih 7.000 lowongan kerja untuk tenaga atau karyawan yang ter-PHK. Tapi di sini untuk Sritex, Mbak, ini info aja ya. Jadi tenaga kerja Sritex itu seperti saya dan rekan-rekan itu kerja kan sudah 30 tahun, 35 tahun, ada yang hampir 40 tahun. Ini usianya kan bukan usia kerja lagi. Ya. Ibaratnya usianya sudah di atas 45 atau sampai 60, 65. Lah, umur-umur sekian ini kan tidak mungkin akan dapat diterima suatu perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Biasanya kalau yang namanya lowongan kerja itu pasti akan mencari tenaga kerja yang usianya yang masih muda-muda itu. Nah ini dari kami ya, buruh-buruh yang sudah usia tua ini juga agak pesimis kalau kita itu akan melamar suatu pekerjaan yang baru. Itu. Pak Andreas, apa banyak karyawan, eks-karyawan PT Sritex yang usianya sudah tidak masuk usia produktif lagi? Karena ada syarat yang saya dengar bahwa tidak bisa maksimal berusia 45 tahun. Apakah banyak karyawan yang mungkin seusia dari Pak Andreas? Banyak Mbak, itu hampir 40-45% ya, yang sudah usia tua-tua kan itu. Lalu akan kemana rencananya kalau ternyata 40-45% eks-karyawan PT Sritex ini usianya seperti Pak Andreas yang mungkin agak sulit untuk diserap oleh perusahaan-perusahaan yang lain? Apa rencana berikutnya Pak? Ya kalau teman-teman itu ya kalau bicara-bicara nantinya kepengennya ya akan wira swasta, akan buka usaha sendiri. Seperti saya itu modalnya nanti ada, ya Pak Andreas, untuk buka usaha dan wirausaha? Kalau saya nanti kalau enggak kerja lagi ya pulang kampung garap sawah gitu Mbak.
Baik, Pak Andreas, di sini ada perwakilan dari DPR RI, ada Ibu Irma Suryani. Apa yang mau Pak Andreas sampaikan kepada perwakilan dari DPR? Silakan. Terima kasih. Selamat malam Ibu. Kami dari rakyat kecil Ibu. Untuk Sritek ini kami betul-betul merasa menderita dengan adanya PHK. Jadi harapan kami ya di Sritek ini tetap produksi dan teman-teman buruh yang ter-PHK itu dapat dikerjakan kembali. Karena apa? Karena mereka sudah mempunyai suatu pengalaman-pengalaman yang banyak di dalam proses produksi di perusahaan PT Sritek. Nah, itu harapan kami. Mungkin ada arahan-arahan dari Ibu DPR. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andreas. Kita akan mendengarkan satu kisah lagi, yaitu Mbak Risna. Mbak Risna adalah karyawan PT Danbi Internasional yang beroperasi di Garut. Mbak Risna, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Mbak Risna, saat ini statusnya Mbak Risna, apakah masih menjadi karyawan atau sudah di PHK oleh PT Danbi Internasional, Mbak Risna? Untuk status kami masih tetap status karyawan PT Danbi Internasional. Jadi belum terkena PHK atau sudah ada informasi yang lebih lanjut mengenai itu, Mbak Risna? Belum ada, sampai saat ini belum ada dari pihak pengusaha ada mengklarifikasi atau memberikan surat PHK kepada kami, hingga kita itu statusnya masih karyawan PT Danbi Internasional. Itu bisa dibuktikan dikarenakan banyak kawan-kawan kami yang sudah mulai melamar dan sudah interview, ternyata akhir-akhirnya tuh ditolak juga dikarenakan status kami masih status karyawan PT Danbi Internasional, Mbak. Coba saya luruskan, Mbak Risna masih status karyawan, tapi apakah masih bekerja seperti biasa di PT Danbi Internasional, Mbak Risna? Kami sudah tidak bekerja, Mbak. Sudah tidak bekerja, tapi statusnya masih karyawan. Apa penjelasan dari pihak perusahaan kepada Mbak Risna dan teman-teman? Nah, dari penjelasan pihak pengusaha itu belum ada, Mbak. Sampai saat ini, kita hampir 2 minggu bikin tenda di sini, belum ada pertemuan sama pihak pengusaha tuh nggak ada sampai saat ini. Nah, mungkin dari kami itu, kami ingin mempertanyakan status kami, yang menurut kami itu digantung, Mbak. Sudah berapa lama digantung statusnya Mbak Risna dan karyawan dan teman-teman? Berarti dari tanggal 18 Februari 2025 sampai sekarang tanggal 3 Maret 2025. Bagaimana menurut Mbak Risna atensi dari pemerintah dan juga masyarakat? Karena yang kita lihat PT Sritek mendapatkan atensi yang cukup banyak dari pemerintah. Bagaimana dengan PT yang tempat Anda bekerja, Mbak Risna? Untuk dari pemerintah, alhamdulillah kita juga ada yang memfasilitasi untuk kita bertemu dengan Wakil Bupati kemarin, kita udah ketemu dan ada beberapa poin yang diberikan sama Wakil Bupati itu, salah satunya adalah akan segera mengundang atau memanggil pihak manajemen atau pihak pengusaha untuk memberikan klarifikasi untuk kejelasan adalah status kita. Poin pertama adalah gimana status untuk karyawan PT Danbi Internasional yang sebanyak 2079 tersebut, gitu kan. Dikarenakan mungkin ada juga penundaan upah atau gaji, gitu. Dikarenakan tanggal 18 Februari 2025 pabrik kami disegel sama kantor dan tanggal 20 itu adalah waktunya kita dapat gaji. Itu sih, Bu. Baru itu yang mungkin kami dapat, ya untuk tahapan-tahapannya masih kita akan lakukan pula dengan pendampingan pihak-pihak pemerintah pula, Bu.
Oke, kami putarkan juga video saat Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer datang ke perusahaan Anda. Bahkan Anda sempat menyampaikan sesuatu dengan derai air mata. Apa yang Anda sampaikan dan apa janji yang disampaikan oleh Wamenaker ini? Saya berderai air mata dikarenakan saya merasa prihatin dikarenakan status kami itu digantung. Jadi kami tidak bisa melakukan langkah-langkah untuk contoh untuk BPJS Ketenagakerjaan, dikarenakan itu ada tunggakan 2 bulan yang belum dibayarkan sama perusahaan PT Danbi Internasional, itu kan poin pertama. Kami beban moral karena kami itu pengurus serikat, gitu kan, hingga anggota kami itu cuma bisa mengeluh dan mempertanyakan kapan, gitu kan. Setidaknya Mbak, ada gitu pencairan atau apalah untuk pembayarannya itu untuk menopang hidup kami ke depannya. Dikarenakan kami 2 minggu itu udah tidak mempunyai penghasilan. Itu sih. Jadi kami merasa prihatin banget gitu dengan keadaan itu. Prihatinnya itu lebih ke pihak manajemen tidak ada mengklarifikasi gitu kan atau memberikan kejelasan apapun, padahal kontribusi karyawan kami itu ya ada yang 35 tahun, 36 tahun itu masa kerjanya. Nah, gitu. Itu sih, Mbak. Nah, kalau untuk dari Bapak Wamen yang terhormat, alhamdulillah tadi memperjelas bahkan status kami. Gimana caranya status kami itu tidak digantung, poin pertama. Poin kedua, bagaimana caranya supaya ada kejelasan pula dari pihak manajemen atau perusahaan untuk hak-hak karyawan gitu. Ya. Adapun untuk di PHK atau tidak gitu, pihak Bapak Wamen yang terhormat itu akan meminta kejelasan tersebut. Itu sih yang update terbaru yang baru tadi kami dengarkan langsung dari Bapak Wamen yang terhormat. Baik, Mbak Risna, kita tahu saat ini digantung sehingga rekan-rekan karyawan juga tidak bisa melamar ke perusahaan yang lain. Jadi apa yang dilakukan? Karena mau tidak mau kebutuhan hidup tetap harus dipenuhi. Apa yang dilakukan oleh rekan-rekan di sana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Ya mungkin untuk kami yang dilakukan berusaha, berdoa pula, dan kami berusaha koordinasi sama keluarga, mungkin kawan-kawan kami ya berusaha dengan keluarga, berusaha dengan teman ya untuk saling saling berbagi, saling minjam meminjam kali, Mbak. Lebih ke sana sih gitu. Gimana caranya kita bisa hidup apalagi sekarang memasuki bulan suci Ramadan. Sedangkan kalau menurut kami pertimbangannya sangat besar dikarenakan 2 kali lipat dari hari-hari biasa. Itu sih pengeluaran untuk kebutuhan para ibu-ibu. Sedangkan notabene karyawan PT Danbi Internasional adalah mayoritas ibu-ibu. Itu sih, Mbak. Kalau meminjam lalu membayar pinjamannya ke depan seperti apa ketika saat ini juga tidak ada gaji yang diterima? Ya, itu lebih ke kita berusaha dan menjanjikan pula bahwa semoga cepat terrealisasi oleh bantuan pemerintah daerah. Adapun seperti tadi udah ada Pak Wakil Menteri ke sini dan Wakil Bupati pula, Bupati juga gitu kan. Hingga bisa segera terrealisasi mau JHT atau mau THR atau penundaan gaji yang tanggal 20 itu sih Mbak, kita berharap sangat besar seperti itu. Ya, baik. Mbak Risna dan juga Pak Andreas, terima kasih sudah bergabung dan menceritakan apa rencana dan juga apa yang terjadi di perusahaan tempat masing-masing bekerja. Kita harapkan memang ada solusi yang bisa segera diberikan dan dipastikan diterima oleh Pak Andreas dan juga Mbak Risna serta rekan-rekan yang lain. Terima kasih banyak untuk wawancara singkat ini di Top Issue. Dan pemirsa, kami akan bahas selanjutnya seperti apa janji dari pemerintah dan apa solusi ketika badai PHK ini terjadi. Kami lanjutkan sesaat lagi. Ya, baik Ustaz, terima kasih Anda masih bersama kami, bergabung bersama kami Wamenaker Immanuel Ebenezer. Bang Noel, halo, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya,
Bang Noel, tadi kami mewawancarai secara singkat Mbak Risna dan juga Pak Andreas. Pak Andreas perwakilan dari Sritex dan juga Mbak Risna perwakilan dari PT Danbi Internasional. Dua-duanya Anda pernah ke sana, bahkan Anda sempat menjanjikan untuk menyediakan lowongan pekerjaan pengganti. Sebelumnya Anda mengatakan bahwa siap kehilangan pekerjaan seperti itu, posisi Anda. Itu kan viral sekali Bang Noel. Mungkin Anda mau meluruskan karena begitu banyak publik yang seakan menagih janji dari statement Anda itu, Bang Noel. Kalau usah diluruskan, saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya sudah ucapkan kok. Saya tidak mundur. Dan itu kan hari ini benar-benar negara hadir. Dan di Sritex akan ada rekrutmen baru di Sritex. Kemudian kalau kemarin benar-benar terjadi PHK, kita menyiapkan lapangan pekerjaan. Dan itu sudah terkonfirmasi dengan saudara kita dari Sritex, ex-Sritex tadi disampaikan udah nyiapin 7.000 lapangan pekerjaan. Tadi saya juga dari Garut, tadi ini masih baju masih ini. Tadi Mbak dari KSBS itu tahu sekali bagaimana posisi saya. Ya gimana ya, setiap menemukan kawan buruh, saudara-saudara kita yang ada air mata itu kan membuat kita prihatin sebetulnya. Gitu. Ya ini membuat ya negara harus tetap hadir, tidak bisa tidak. Jadi kemudian ada orang bilang Noel mundur, saya tidak pernah menyampaikan mundur. Tapi keprihatinan saya sampaikan. Saya lebih rela saya kehilangan jabatan daripada melihat kawan-kawan buruh di PHK. Dan itu saya buktikan kok. Saya tidak mau kawan-kawan buruh ter-PHK kok. 2 minggu ke depan nanti kan ada proses rekrutmen baru di Sritex itu. Dan kita akan prioritaskan saudara-saudara saya yang ada di Sritex, ex-buruh Sritex. Jadi kita nggak sedikit pun mundur. Nggak pernah saya mau tarik ucapan saya. Saya bukan tipikal pecundang yang setiap ada masalah lari dari masalah, enggak. Apalagi saya punya presiden yang tidak pernah membiarkan rakyatnya harus meneteskan setiap hari air matanya. Ya. Dan itu terjadi juga di kawan-kawan yang ada di Garut ya. Tadi juga kita melakukan peresmian buka industrial baru di Garut juga. Itu ada resapan tenaga kerja 10.000. Dan kami juga lagi memperjuangkan agar kawan-kawan yang 2.000 sekian ini bisa diprioritaskan juga untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan PT Ultimate Nobel Indonesia. Nah problemnya adalah ini kan beda kasus antara Sritex dengan PT Nobel dengan PT Danbi apa tuh? Danbi Internasional, iya. Iya, karena yang satu dipelitkan tapi korporatif pengusahanya. Lah ini enggak kawan-kawan yang di Genbi ini kan digantung nasibnya, kasihan. Karena gimana kita mau mencairkan program-program kita kalau seandainya statusnya juga belum jelas antara di PHK atau tidak. Kalau di PHK kan kita langsung bisa intervensi mereka untuk mendapatkan program-program yang sudah disediakan buat mereka kawan-kawan buruh yang di Garut ini, yang di PHK ini. Misalnya jaringan jaminan kehilangan pekerjaan pertama, kedua jaminan hari tua, ketiga juga nggak kalah penting ya kita coba mengkomunikasikan ke mitra industrial untuk bisa menampung kawan-kawan di PHK dan menjadi prioritas lah karena kan mereka sudah punya pengalaman bekerja gitu. Jadi upaya-upaya yang sudah kita lakukan saya rasa sudah sangat-sangat maksimal ya sampai detik ini. Saya tidak pernah letih untuk melakukan pendampingan terhadap kawan-kawan buruh. Jadi ya inilah upaya maksimal kita sebagai pemerintah. Jadi kalau orang bilang Noel mundur, Noel mana omon-omon, loh ini kita buktikan semua kok. Lalu bagaimana yang teriak-teriak itu? Jadi saya sampaikan mereka adalah bayi-bayi monster yang lemah. Nah itu sampaikan lagi, mereka yang nyinyir itu adalah bayi-bayi monster yang lemah. Cuman tampangnya serem tapi lemah, nggak berdaya. Nah kami hari ini selalu berupaya semaksimal mungkin. Jadi kalau saya mau dibully, saya nggak ada urusan tuh. Yang jelas baik, bahwa Anda tidak akan mundur dan Anda melakukan bentuk keprihatinan dengan mencarikan solusi minimal tadi Anda katakan ada 7.000 lapangan pekerjaan yang siap menyerap rekan-rekan dari PT Sritex. Menyambung keresahan dari Pak Andreas tadi. Pak Andreas ini usianya sudah lanjut seperti itu. Dan bahkan usia pekerja Sritex itu 40-45% adalah usia lanjut yang tidak bisa mungkin semudah itu diserap oleh perusahaan yang lain. Apa tanggapan
tanggapan Anda? Apa janji atau Ya. jaminan yang Anda berikan kepada mereka? Ya, oke. Ya pertama gini, kita coba cari formulasi yang bagus terhadap ex kawan Seritek ini ya, kawan-kawan saudara-saudara kita di Seritek. Apakah syarat-syarat ini bisa memenuhi standar produktivitas industrial? Kalau seandainya itu bisa, ya kita akan upayakan. Tapi ketika itu tidak, saya yakinlah, kan kasihan misalnya orang sudah lanjut usia, misal umur 65, lantas 60 bekerja di pabrik. Kalau saudara kita yang ex Seritek ini kan memang secara emosional mereka sudah lama di situ, udah Ya. turun-temurun mereka di Seritek. Ya kita berharap sih ada kelonggaran lah ya, kelonggaran. Tapi kan ya saya nggak tahu lah, saya nggak berani ngejawab. Tapi yang jelas pemerintah akan memberi solusi dengan merekrutmen baru terhadap 8.000, sekitar 8.000-an ya, 8.000 tenaga kerja Berarti yang untuk masih di Seritek. kategori produktif Dan ya, yang kita Bang Noel ya? prioritaskan adalah Oke. ex Seritek ya. Baik, baik. Bagaimana dengan perusahaan yang lain di luar Sritex yang juga menjadi korban PHK? Adakah solusi yang Anda tawarkan? Ini kan Mbak, setiap kasus masing-masing berbeda Mbak ya. Itu yang di Garut tadi begitu. Sama di Pekalongan. Di mana-mana banyak yang menurut kita nih ya harus ditangani dengan maksimal. Ini problemnya kan kalau Seritek manajemennya bertanggung jawab. Kalau yang lain enggak, kabur gitu loh. Bisa dikejar nggak Pak manajemen yang nggak adil dan kabur itu, yang membawa, yang Ya, tidak memberikan hak kita karyawan berusaha, mereka? aparat penegak hukum kita bisa melakukan tindakan-tindakan lah. Apalagi ini kan nih udah banyak domainnya kan dihukum ya, kurator melakukan pilotan, ketok palu, Ya. pilot. Karena banyak modusnya adalah menghindari kewajiban perusahaan terhadap karyawannya. Itu. Oke, Nah, baik. saya kan tidak bisa menjangkau wilayah hukum itu, kecuali saya mampu gitu ya. Saya eksekutif mengintervensi kebijakan yudikatif itu nggak mungkin sekali. Apalagi kurator itu sangat tidak mungkin saya menjangkau itulah. Apalagi saya sekelas wakil menteri. Baik, anggaplah itu udah ranah penegak hukum. Saya akan ke Mbak Irma. Mbak Irma, bagaimana Anda melihat satu sisi kita mendengarkan harapan dan mungkin suasana kebatinan yang begitu sedih dari rekan-rekan tadi kita wawancara. Sementara Wakil Menteri Tenaga Kerja tadi menyampaikan ada solusinya, tapi ada beberapa yang ternyata nggak bisa dilakukan apa-apa karena masih di ranah hukum. Catatan dari DPR seperti apa? Ya, yang pertama Avi, Komisi 9 DPR RI besok akan menerima perwakilan dari karyawan PT Seritek untuk melakukan audiensi. Sekitar jam 1 kami akan terima mereka, itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi pemerintah, CQ Menteri Tenaga Kerja sudah menyampaikan bahwa insya Allah ada investor ya. Dan kurator juga sudah menyampaikan bahwa ada beberapa peralatan-peralatan Seritek yang kemudian disewakan ya, disewakan, dan itu juga yang kemudian bisa membuat kawan-kawan Seritek ini bisa bekerja 2 minggu yang akan datang ini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saya berkeyakinan dan ingin menyampaikan kepada pemerintah ya apa komitmen yang sudah disampaikan ketika menyatakan kepada karyawan Seritek tidak akan ada PHK, ya tentu tidak akan ada PHK. Nah, tadi Noel sudah menyampaikan kepada kita semua, kepada masyarakat, insya Allah ada lapangan pekerjaan ya, yang bisa diisi oleh ex karyawan Seritek ini. Ya. Tetapi saya ingin sampaikan juga begini, walaupun itu terjadi, maka yang harus dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja adalah, dan kami Komisi 9 akan mengawal semua hak-hak pekerja. Ya, baik yang dari BPJS Ketenagakerjaan ya, JHT, JKN, JKK, semua itu harus sudah disiapkan. Kurator harus bertanggung jawab. Termasuk pesangon. Kurator juga harus bertanggung jawab terkait dengan pesangon. Ya. Undang-Undang 48 yang menyatakan bahwa kalaupun perusahaan itu dipilotkan, maka semua kebutuhan atau hak-hak karyawan itu harus didahulukan. Ya. Sebelum kemudian dibayarkan kepada atau diambil kepada kurator. Nah, itu yang harus juga Kementerian Tenaga Kerja kawal. Ya. Nah, yang selanjutnya PHK yang di Garut. Ini saya juga, atau PHK yang di Seritek juga. Saya menyampaikan begini, selalu saya sampaikan kepada Kementerian Tenaga Kerja, ini
pengawas ketenagakerjaannya nggak jalan. Kenapa? Ya nggak jalan. Kalau dia jalan, tentu kejadian di Garut itu nggak akan terjadi. Masa iya? Ya kan, perusahaan meninggalkan karyawannya tanpa kejelasan dan tidak ada yang melaporkan kepada Kementerian Tenaga Kerja. Ya kan, kalau saya jadi menterinya saya pecatin itu yang namanya pengawas-pengawas tenaga kerjaan itu. Itu yang pertama. Dan itu bisa dilakukan kan? Ini wakil menteri nih, kenapa nggak bisa? Bisa melakukan dia itu. Dia tidak melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Ya. 2000 ini ya, ibu-ibu, 2000 perempuan yang bekerja untuk menafkahi keluarganya, Ya. digantungkan nasibnya, digantung. Kalau menurut saya malah dikriminalisasi oleh mereka. Ya kan, ini kan nggak boleh dilakukan oleh perusahaan, dan Pemdanya juga diem aja gitu. Ya. Sementara saya memberikan apresiasi kepada Kementerian Tenaga Kerja yang sekarang nih ya, turun langsung. Yang turun langsung. Saya memberikan apresiasi kepada Noel, tapi saya juga ingatkan sama Noel jangan terlalu banyak ngomong juga. Nanti ditagih sama masyarakat. Oke. Ini adik saya, tapi saya selalu ingatkan jangan sampai seperti itu. Sekali lagi Afi, 2024 kira-kira bulan September itu Menteri Tenaga Kerja kita Ibu Ida Fauzia menyampaikan kepada Komisi 9 ada 190 lowongan pekerjaan sebenarnya. Ketika terjadi PHK banyak, dia menyampaikan seperti itu. Saya menyampaikan bertanya kepada beliau, di mana saja lowongan pekerjaan itu berada. Nah, kemudian saya tanya lagi, sudah berapa yang diisi? Nah, disampaikan oleh beliau ada 90.000 yang sudah diisi. Artinya kalau ada 170 dikurang 90 ada 60 yang masih lowongan yang masih bisa diisi. Tentunya dengan adanya PHK massal seperti hari ini, kalau saja itu memang diberdayakan dan Kementerian Tenaga Kerja betul-betul kerja dengan bagus, saya kira itu udah nggak ada masalah. Oke. Bisa ditransfer. Diserap lah. Bisa gitu diserap. Ya? Oke, baik. Saya harus jeda, Kak Irman. Nanti saya minta tanggapan dari Bang Noel dan juga Mas Agus Pambagio. Jadi apa yang terjadi, kenapa kemudian siklus badai PHK ini satu persatu ya perusahaan kita yang padat karya ini runtuh? Apakah ini faktor dalam negeri atau ternyata juga ada kaitan dengan faktor kondisi ekonomi global? Kami lanjutkan pembahasannya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Top Issue. Ya, pemirsa, baik, kami lanjutkan. Mas Agus Pambagio, bagaimana Anda melihat apa sih sebenarnya terjadi dengan dunia industri kita? Salah manajemen, salah peraturan dari pemerintah, atau ada satu berkaitan dengan ekonomi global? Begini, pertama iya, pasti ada kaitannya dengan ekonomi global gitu kan, arus barang dan segala macam pasti terkait. Nah, yang kedua, Indonesia itu bukan preferable tempat investor naruh uangnya. Kenapa? Karena situasinya jadi secara regulasi, banyak palak. Yang malak itu bukan saja aparat, bukan saja pemerintah daerah, tapi juga ormas. Nah, ini mengurangi orang untuk berinvestasi, baru masuk ngurus izin sudah kena palak. Nanti terus dan seterusnya sampai nanti sudah beroperasi juga ada yang datang, Anda tolong bantu ini kalau enggak nanti di demo, ada konsekuensinya gitu ya. Jadi ini membuat industri kita semakin terpuruk. Kita dulu punya industri tekstil paling besar di ASEAN. Tetapi habis karena dulu ada kuota, ingat nggak kasus kuota? Ya kan? Kemudian lagi kasus thrifting. Ya kan, itu baju bekas masuk semua, habis kita. Jadi kita itu bukan negara agraris tidak, negara industrialis tidak. Saya nggak tahu negara apa, negara sumber daya alam. Jadi kalau habis kan selesai, kita tidak punya basis sumber ekonomi. Ya kan. Nah, jadi sekali lagi kan contoh, Cina sedang karena ada perang dagang dengan Amerika mencoba meminggir-minggirkan industri. Kita tidak kebagian. Sampai hari ini saya belum melihat ada langkah itu. Banyak ada ke Vietnam, ke Thailand gitu ya. Jadi kita selain memang dunia seperti ini, rantai pasok dan sebagainya, tetapi kita harus memperbaiki sistem investasi kita. Ada Menteri Investasi, ada Menko-nya, ada Danantara lagi ada sekarang. Danantara. Let's see. Kan INA saja kan tidak terlalu
menarik. Bergeliat lah. Ya, nah jadi hal semacam ini perlu diperbaiki. Bagaimana Anda melihat solusi yang tadi disampaikan oleh Pak Wamen soal ada tenaga kerja yang bisa dibantu penyerapannya ke industri yang Tidak lain? mudah loh ya, karena Kemenaker tidak mempersiapkan ini. Jadi dari industri tekstil pindah ke industri bulu mata, industri kendaraan kan tidak bisa begitu saja. Perlu ada training. Lalu lokasi dari Jawa Tengah, Solo pindah ke Garut atau pindah kemana itu kan bukan hal mudah. Jadi harus dipersiapkan. Apakah kemampuan itu, karena kan gini tadi dikatakan bahwa pengawasnya nggak ada, betul. Karena kalau ada kan dia ada training-training kayak kita misalnya di eksekutif atau di mana kan ada training tuh, ada training macam-macam lah. Yang kadang-kadang juga tidak berguna juga, tetapi itu harus dilakukan untuk buruh supaya dia nanti ketika ada switching ke industri mana dia paling tidak. Tapi kan bisa. sudah bekerja 30 tahun, 40 tahun, mungkin nggak akan kepikiran suatu hari akan terjadi pada mereka tiba-tiba dipilotkan perusahaannya. Ya, itu yang harus disampaikan sebetulnya oleh pengusaha, ya kan? Dari kita, mari berusaha kan ada motivasi. Memang kita tidak bisa melawan kalau kondisi ekonomi seperti itu. Ya, tetapi harus disiapkan. Kalau tadi Pak siapa tadi bilang mau usaha? Pak Andreas. Pak Andreas, Pak begini, kalau kita dari muda sampai menjelang uzur kerja pada orang, itu tidak mudah switch bahwa kita jadi pengusaha. Mendingan diam saja, ngapain yang tidak terlalu menyerahkan semua orang pensiun, JHT dan sebagainya untuk berusaha. Pasti nanti lebih banyak ruginya daripada itu. Karena itu udah dunia yang berbeda. Dunianya sudah yang berbeda. Meskipun harus di training tapi juga sudah terlambat. Jadi kalau memang punya sawah ya kerjakan saja sawahnya. Jangan ada tawaran apalah pinjol lah segala macam. Ini saya khawatir dengan pinjol nih. Karena banyak PHK, pinjol jadi sasaran. Nah, ini pemerintah harus tegas sekali pada pinjol. Dan harus mengantisipasi. Mas Huda, saya akan ke Anda. Banyak pihak yang menilai ada Permendak nomor 8 tahun 2024. Kami putarkan seperti apa bunyinya. Yang menjadi salah satu penyebab gelombang PHK terjadi karena menghambat pasokan bahan baku industri. Apakah benar ini dari PHK ini menjadi efek dari Permendak nomor 8 tahun 2024 ini? Ya, yang pertama seperti ini, Mbak Afi, bahwa ini kan fenomena gunung es ya, bahwa dari tahun lalu pun sebenarnya sudah ada banyak kejadian yang memang PHK di mana-mana dan sebagainya. Ini dari tahun lalu loh. Kemudian kalau kita lihat PMI Indonesia ini juga menurun, bahwa di tahun kemarin sudah di level di bawah 49, di bawah 50, artinya dia nggak ekspansif. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi permintaan, ini juga mengkhawatirkan gitu kan. Daya beli masyarakat yang menurun tahun kemarin, deflasi month-to-month secara berturut-turut, ini yang menjadikan sisi domestiknya juga rada kacau gitu. Nah, pada akhirnya ini ditimpa lagi dengan keluarnya Permendak nomor 8 tahun 2024, di mana ini bisa menjadi jalan tol bagi produk-produk impor terutama untuk tekstil, untuk masuk ke dalam negeri. Nah, ini kan sangat mengkhawatirkan ketika permintaan, tadi Mas Agus juga sampaikan, untuk yang di luar global juga sama, permintaan di US sama China juga menurun. Terus kemudian ini dari domestik diserang oleh produk-produk impor. Ini yang kita lihat sebagai ya akhirnya banyak, dan puncaknya di awal tahun 2024 Sritek akhirnya tutup gitu kan. Dan kita sudah melihat dari beberapa industri tekstil lainnya itu juga tutup di tahun 2024. Mungkin sebelum Bang Noel menjabat gitu kan. Itu sudah banyak terjadi. Dan ini yang kita sampaikan kekhawatiran mengenai revisi dari Permendak nomor 8 ini, yang kita inginkan ada revisi dari Kementerian Perdagangan. Sampai sekarang itu belum ada pembicaraan untuk merevisi Permendak tersebut. Ya, Menteri Tenaga Kerja mengatakan akan meninjau kembali, tapi tidak ada statement revisi. Mas Noel, yang menjadi maksud saya Mas Huda, yang menjadi khawatir adalah ini badai ini akan sampai kapan terjadi di dunia industri atau manufaktur kita? Ya, syukurnya kalau kita lihat PMI di Indonesia ini sudah mulai membaik, sudah di atas 50. Kita harapkan dari sisi permintaan maupun dari sisi pasokan barang itu sudah lancar kembali. Tapi yang kita khawatirkan ini hanya sebagai siklus akhir tahun dan awal tahun menjelang Lebaran. Nah, kita masih melihat datanya nih untuk setelah Lebaran ini seperti apa. Adakah angin segar Anda lihat setelah Lebaran? Belum tentu, karena kalau kita lihat sebenarnya dari sisi daya beli masyarakat ini ya bisa kita bilang sudah mulai membaik, tapi kita ada fenomena Ramadan Lebaran dan juga akhir tahun yang ada bonus akhir tahun, yang itu pasti akan meningkatkan pendapatan disposable. Makanya kita melihatnya di bulan April
sampai dengan Agustus, ini yang jadi krusial bagi pemerintah. Apakah memang badai permintaan yang menurun ini akan lebih lanjut? Oke. Nah, kalau itu lebih lanjut, itu otomatis PHK akan bisa bertahan cukup lama. Ini yang kita khawatirkan. Dan juga satu lagi, ketika Permendak ini tidak direvisi dan tidak dibahas, ini yang jadi berbahaya. Karena kalau kita lihat, Mbak, ini kan awalnya kan dulu kan Sri Mulyani, terus Airlangga itu kan meninjau di Priuk gitu kan. Terus kemudian ada kapal kontainer yang tertahan. Kemudian direvisilah Permendak 36 pada saat itu, jadi Permendak nomor 8. Tapi dari revisi ini ternyata banyak sekali arus-arus impor yang dimudahkan, dan tadi Mas Teguh juga bilang thrifting dan sebagainya, dimudahkan untuk masuk ke dalam negeri. Ini yang menjadi penyebab, salah satunya penyebab terpuruknya industri kita. Oke, baik. Saya minta tanggapan dari Bang Noel usai jeda. Apakah kemudian Kementerian Anda berencana untuk mengajukan revisi dari Permendak nomor 8 tahun 2024 ini, dan apa upaya untuk menghentikan badai PHK ini? Kami lanjutkan sesaat lagi. Ya, bisa kami lanjutkan. Mbak Irma, apa yang perlu catatan dari Anda gitu? Apa yang perlu diantisipasi ketika Mas Hudam mengatakan bahwa sebentar ini belum bisa menjadi solusi jangka panjang dan harus ada antisipasi tantangan yang lebih besar mungkin setelah Lebaran? Ya, saya kira komitmen pemerintah tadi seperti yang Noel bilang bahwa pemerintah harus hadir, benar-benar harus hadir. Nah, Menteri Tenaga Kerja, Kemendak, dan kementerian-kementerian terkait itu ya harus bekerja sama, koordinasi antar kementerian, jangan jalan-jalan sendiri. Anda lihat masih belum sinkron ini? Nggak sinkron. Satu lagi, Afi, saya mau sampaikan seperti ini. Jangan sampai nanti ya, tadi Noel bilang bahwa minta pekerja-pekerja itu punya nasionalisme yang tinggi. Nah, saya juga mau sampaikan sama Noel nih ya. Itu perusahaan-perusahaan di Indonesia itu juga harus punya nasionalisme yang tinggi. Jangan sampai nanti di Indonesia bangkrut, dia bikin proyek lagi di negara lain. Ya. Nah, ini harus diantisipasi. Kalau itu terjadi, semua perusahaan yang ada di Indonesia tutupin aja. Karena nggak punya nasionalisme. Kita lihat nanti ya, kita kawal nih ya kalau sampai itu terjadi. Adakah terinfokan Bang Noel bahwa perusahaan-perusahaan yang mungkin hari ini tutup, akan mungkin tidak punya nasionalisme, tadi catatannya meninggalkan karyawan begitu saja, ternyata tengah mempersiapkan pabrik lain di negara yang lain? Apakah itu Anda mendapatkan informasi itu, Bang Noel? Banyak. Banyak, berarti itu terjadi? Di Tangerang itu juga banyak. Gini, ini kan di pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini kita coba mempertegas lagi tentang patriotisme itu. Patriotisme itu jangan kita tekan di pengusaha juga, di buruhnya juga, di pemerintahnya juga, agar setiap ada masalah, ayo sama-sama kita bisa melihat ini dengan secara arif lah, tidak lagi saling menekan antara industrial dan pekerja dan pemerintah. Tadi disampaikan Pak Bagio itu benar sekali bahwa ini problem bangsa ini nih, preman, ormas, belum lagi izin-izin yang dipersulit, yang akhirnya merusak apa? Investasi kita. Seharusnya kalau pemerintah ramah terhadap investasi, ya sudah dong dikasih kelonggaran. Nah, aparat penegak hukumnya kan hari ini luar biasa. Mereka mau bekerja sama, kolaborasi dan sebagainya. Agar apa? Narasi soal Indonesia ke depan lebih baik itu benar-benar bisa terwujud di 2045 nanti. Soal apa? Indonesia rakyatnya bisa tidur nyenyak. Hari ini gimana mau tidur nyenyak? Baru bangun pabrik, nurunin semen, minta duit. Baru masukin besi, minta duit. Belum lagi ulang tahun Ormas, minta duit. Belum ketua umum Ormas saya ulang tahun, minta duit. Belum lebaran, minta duit. Dan kenapa itu nggak bisa diberesin sih, Bang Noel? Kenapa itu nggak bisa diberesin sementara negara lain ternyata bisa memberikan kepastian, jaminan kepada investor? Kenapa itu nggak bisa diberesin? Dan itu udah lagu lama gitu. Nah, kali ini makanya ditegaskan. Kita lagi melakukan kolaborasi lah. Tadi saya ketemu dengan Kapolda Jawa Barat, itu luar biasa komitmen beliau bahwa kita akan melakukan tindakan hukum terhadap preman-preman. Begitu juga Kang Deddy Mulyadi menyampaikan dengan komitmen, saya tidak mau tahu ke depan nanti, karena perusahaan-perusahaan ini, industrial ini sudah membayar pajak lewat negara. Jadi nggak ada hak-hak preman, hak-hak ormas, RT, RW, lurah, kepala desa minta-minta duit lagi. Dan itu komitmen Kang Deddy tuh. Karena pajak mereka kan sudah ada lewat negara, lewat pemerintah provinsi, pemerintah kota gitu loh. Jadi jangan lagi nanti hal-hal yang begini malah mengganggu industrial kita.
Baik. Ya, ini Bang Noel, ya, catatan kita sih yang Anda senang lah terima, ya, informasi yang Anda terima, semangat kemana apa? negara tujuan para pengusaha ini untuk berinvestasi atau memindahkan investasi mereka? Kebanyakan lari kemana investasi ini? Vietnam. Ya banyak kan ke Vietnam, yang nggak pernah demo-demo, atas ke Kamboja. Itu harusnya kita kan berpikir lah ya, kok bisa ke sana, kok ada masalah apa, kok di sana nggak pernah demo, buruh setiap tahun minta UMP naik dan sebagainya. Baik. Artinya apa? Di sana negara itu berhadir, gitu loh. Makanya kali ini nih ya, kita ini mewakili negara ya, tidak lagi mewakili kayak model gangster datang menakut-nakutin, malak, minta duit Ya. dan sebagainya. Nah, pola itu sudah dihapus lah. Gitu. Baik. Kita Ya, lihat jujur ya, aja, apakah itu yang benar, terjadi selama ini. apakah benar di bawah Negara itu udah kayak LSM, menteri dan kayak wakil ormas. menteri saat ini Nggak punya bisa wajah. benar Wajah menghapus negara itu nggak ada. Baik, baik. Saya minta tanggapan Mas Huda, kalau ternyata ini belum bisa diatasi dalam waktu dekat, apa yang terjadi dengan ketenaga kerjaan kita ke depan? Apa konsekuensi yang paling besar? Ya, konsekuensi paling besar memang kita tengah menghadapi era informalisasi. Artinya banyak sekali pekerja-pekerja yang informal. Kita saat ini 60% pekerja kita adalah pekerja informal. Nah, tapi ingin saya sampaikan adalah ini kita sebenarnya menagih juga sebenarnya dari Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Karena apa? Karena di Undang-Undang Cipta Kerja itu janjinya adalah untuk memuluskan investasi di situ. Baik. Kemudian ada debirokratisasi itu kan. Terus Baik. kemudian kalau kita lihat sebenarnya di situ sudah ada karpet merah bagi investor. Tapi pada kenyataannya yang diatur banyak adalah soal tenaga kerja. Baik. Kemudian kalau kita lihat tenaga kerja akhirnya jadi korban juga. Jadi korban seperti hari ini. Seperti hari ini, Oke, makanya kita tagih baik. dari Undang-Undang Cipta Kerja Mas itu. Apam, singkat, apa yang bisa dipegang oleh para pekerja, para buruh menanti nasib mereka ke depan? Singkat Ya saja. tentu haknya itu harus dipenuhi dulu, ya harus dipenuhi. Kedua, ini aparat yang tadi Noel sampaikan harus bekerja. Saya terus terang menunggu langkah pilot projectnya Kang Deddy. Oke. Kalau di Jawa Barat bisa, daerah lain Daerah harus bisa bisa. mencontoh. Jadi Oke. itu penegakan hukumnya harus jelas dan Baik, tegas. baik. Kita simak apa yang dilakukan nanti para penegak hukum dan juga pemerintah untuk mengatasi solusi badai PHK ini. Terima kasih banyak pemirsa, terima kasih banyak narasumber sudah ikut mendiskusikan topik pada malam hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.